Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah join di Zoom untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini di mata kuliah bahasa Indonesia, sebelum kita lanjut kepada mata kuliah bahasa Indonesia, nanti Pak Zul akan menjelaskan seperti apa kontrak kuliah kita di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, ya, yang masih aktif ini tolong di invoice dulu untuk audionya. Nanti kecuali Pak Zul ketika memberikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan, kalian menjawab pertanyaan, kalian boleh menghidupkan audio kalian. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan share screen untuk materinya. Kemudian nanti silakan kalian pelajari, silakan kalian kalian simak baik-baik materinya. Simak baik-baik materinya, lalu kemudian apa yang menjadi pertanyaan silakan bisa dipertanyakan. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah. Oke, hari ini bahasa Indonesia masih dengan dosen pengampu. Dengan saya sendiri, Zulhairi. Oke, ini adalah penjelasan umum rencana pembelajaran semester atau pengajaran atau istilahnya RPS. Kenapa ini penting? Penting ini karena ini menjadi sebuah acuan kita di dalam kita melakukan proses pembelajaran. Kalau dalam bahasanya adalah biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, seperti itu bahasanya. Oke, ini adalah sebelum kita lanjut kepada RPS-nya, ini adalah rekomendasi ya. Kalau ini tulisannya rekomendasi. Rekomendasi buku. Yang pertama dari Lahmudin, kemudian yang kedua bisa menggunakan Rini, bisa juga menggunakan buku dari Abdul Ghaffar. Tapi di dalam rekomendasi buku ini banyak juga buku-buku yang sekarang bagus ya. Kemudian yang judulnya tentang pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Lalu bagaimana nanti Pak Zul akan melakukan penilaian di dalam kelas? Maka penilaian yang Pak Zul lakukan di dalam kelas yang pertama adalah kita lihat dari bobot angkanya. Kalau yang mendapatkan nilai E berarti itu dia lebih kecil nilainya dari 45. Kalau yang dari 45 sampai 55 itu nilainya D. Mutunya 1. Kalau yang 56 sampai 67 itu nilainya 2, berarti nilainya C. Kalau 68 dengan 79 itu nilainya B, mutunya 3. Yang paling tinggi itu adalah 80 sampai 100 itu nilainya A, berarti mutunya adalah 4. Nah, jangan sampai nanti bertanya, Pak Zul, gimana nih nilai saya kok bisa C? Nah, dilihat, kalau di C, maka tentu ada kekurangan-kekurangan di dalam tugas ataupun yang tugas-tugas yang tentu Pak Zul berikan. Kemudian evaluasi kinerja Anda. Nah, seperti apa evaluasi kinerja yang kita lakukan? Di sini saya melakukan evaluasi kinerja, kita akan melakukan evaluasi kinerja dengan komponen seperti ini. Kalau UTS itu yang secara sifatnya individu itu ada 30%. Kalau UAS yang sifatnya itu individu itu 50%. Kalau tugas yang sifatnya kelompok itu 10%. Yang absensi itu 10%. Berarti kalau ditotalin semuanya itu ada ini ada 90 jadinya ya. Ini ada 100%. Ada 100% ini. 30, 10, 10, 50, 50 jadi 100%. Oke, kemudian aturan perkuliahan. Meskipun kita menggunakan Zoom ya di saat pandemi seperti ini, tetap harus kita memiliki sebuah aturan di dalam perkuliahan. Aturan yang pertamanya itu adalah memakai pakaian yang sopan. Kalau saya lihat ini semuanya sopan bajunya. Kemudian persentasi absennya minimal 70%. Kemudian bila selama perkuliahan terjadi keributan di dalam kelas, maka saya
akan berikan tugas secara dadakan. Yang keempat, HP mohon dimatikan atau di silent selama pembelajaran. Yang kelima, setiap mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan tanpa dipanggil akan diberi penilaian. Ini poin penting di nomor 5 ini. Jadi kalau nanti saya memberikan pertanyaan terkait tentang satu materi, bisa menjawab, maka ada poin nilai di dalam pertanyaan tersebut. Oke, next. Tujuan kuliah kita. Tujuan kuliah kita adalah menumbuhkan sikap berbahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Melalui kesetiaan kita berbahasa, kebanggaan kita berbahasa, dan kesadaran kita menggunakan norma-norma yang ada di dalam bahasa. Nah, agar para mahasiswa terampil, selain itu agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini tujuan kuliah kita. Biar kita tahu nih, belajar bahasa Indonesia tujuannya itu adalah, tujuan umumnya adalah item-item ini. Kemudian tujuan khususnya, mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana. Belajar bahasa Indonesia, kita belajar kalimat yang baik, kita belajar kalimat yang efektif, kita belajar tentang kamus besar bahasa Indonesia, kita belajar tentang ejaan yang disempurnakan. Intinya adalah, dari hasil pelajaran itu, kita mampu menyusun karya ilmiah dengan sederhana. Kemudian, mahasiswa mampu menuliskan tugas-tugas mata kuliah dari dosen lain dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh. Jadi setelah belajar bahasa Indonesia, buat makalahnya itu nanti dengan bahasa yang baik dan benar. Seperti itu. Itu tujuan khususnya. Oke, sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar awal. Ya. Prolognya, nah, apa itu bahasa? Ada yang tahu apa itu bahasa? Baik Irma, apa itu bahasa? Baik Senja, apa itu bahasa? Baik Pak, sepengetahuan saya bahasa itu bagaimana kita berbicara. Bahasa itu bagaimana kita membawakan satu pembicaraan. Mohon maaf Pak. Oke ya, saya sudah ngambil simpulan. Itu ada adiknya kayaknya Baik Senja itu di depannya. Ya, bahasa itu adalah sesuatu yang kita gunakan sebagai alat komunikasi. Nah, itu adalah bahasa. Bahasa apa saja yang kalian kuasai? Ada berapa bahasa yang kalian kuasai? S3 ada berapa bahasa yang dikuasai? Bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa Sumbawa. Oke, ada 3 bahasa yang dikuasai, bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa Sumbawa. Nah, itu ada 3. Seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Bagaimana? Mungkin Nisa, seberapa dekat Nisa dengan bahasa Indonesia? Maksudnya seberapa dekat itu berapa sering tidak kalian menggunakan bahasa Indonesia? Kalau untuk saya sendiri ya lumayan sering lah Pak, karena di kampus juga pakai bahasa Indonesia kan. Jadi lumayan lah. Berarti dekat ya? Mana lebih dekat jarak dekat bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia atau dengan pacarnya? Ya. Oke, kita lanjut. Bahasa Indonesia Pak. Iya, bahasa Indonesia luar biasa. Ya kalau nggak ada bahasa Indonesia gimana nanti Nisa mau bicara sama pacarnya? Masa mau ngomong gitu saja nggak bisa kan? Betul Pak, betul. Oke, nah ini secara teoritisnya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter. Kenapa dia dikatakan arbiter? Ya, karena bahasa itu memiliki sewenang-wenangnya, memiliki sebuah kebebasan yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi bahasa digunakan sebagai lambang bunyi untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasi dirinya, untuk mengelompokkan dirinya. Dan masyarakat itu hidup atas dasar bahasa. Semua sesuatu kita berkomunikasi, kita menggunakan bahasa. Ya. Setelah itu,
Next, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan. Tidak mungkin misalnya ketika kita mengungkapkan aku cinta kamu, tapi kita menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan perasaan kita. Misalnya kata aku kita ganti menjadi uka. Ya, cinta kita ganti menjadi canto. Ya kan? Aku cinta kamu, aku cinto kamu. Orang tidak akan paham. Makanya bahasa itu adalah lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan bahasa. Maka dia teratur. Aku cinta kamu. Teratur bahasanya. Nah, keteraturan bahasa itulah yang dimana bersumber dari pikiran dan perasaan. Nah, selain itu ada teori juga yang lain. Ya, kalau tadi itu Suherman mengatakan seperti itu. Kalau sekarang Suendjono itu mengatakan adalah bahasa adalah sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Kalau kita mau sinkronkan antara yang pertama dan yang kedua itu hampir sama. Kira-kira apa persamaannya antara teori dari Suherman dengan Suendjono itu? Apa kira-kira persamaannya? Apa kira-kira? Nisa, apa persamaannya? Saya, Pak, Ya, baik Senja. Ya, baik Senja. balik untuk pengertian bahasa menurut Suherman dengan Sujono Darjo Wijono ini memiliki satu persamaan yang dimana memberikan yang bagaimana menurut pemahaman saya sendiri ini bentuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan apa juga yang kita ingin katakan pada seseorang. Seperti itu, Pak. Oke, thank you Baik Senja. Luar biasa sekali Baik Senja Rismaya. Oke, Baik Senja, betul. Jadi kata kuncinya adalah bahasa itu adalah alat komunikasi. Apa yang kita pikirkan, itu kita komunikasikan. Apa yang kita rasakan, itu kita komunikasikan. Tidak mungkin ketika kita merasa kenyang, lalu kita akan mengatakan lapar. Tidak mungkin ketika kemudian kita ya memakai sepeda motor, lalu kita mengatakan memakai mobil. Memakai sepeda, lalu mengatakan memakai pesawat. Ya kan? Berarti bahasa itu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan perasaannya, dan sesuai dengan pikirannya. Oke, itu sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Baik Senja. Oke, kita next. Nah, hakikat bahasa. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran, bahasa meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat, atau yang kedua, arti atau makna, isi yang terkandung di dalam arus bunyi. Mana maksudnya yang pertama? Oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Misalnya saya mengatakan, ya, Estika, malam ini kamu terlihat cantik sekali. Maka bahasa itu akan bersifat fisik, akan merangsang alat pendengaran Estika. Apa yang akan merangsang pendengarannya? Tentu ketika orang akan diungkapkan tentang kelebihan seseorang tersebut, orang tersebut akan merasa tersanjung. Nah, misalnya saya akan bilang misalnya, yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi. Saya mengatakan misalnya contoh, Nisa, malam ini kamu terlihat kurus sekali. Nah, itu adalah merupakan salah satu reaksi. Ya, salah satu reaksi. Maka tentu dari reaksi, ya, dari rangsangan pendengaran, ini akan membuat orang tersebut akan menerima bahasa kita, ya, akan menerima bahasa kita, kemudian akan memahami bahasa kita. Tidak mungkin misalnya kita tidak berbicara apapun itu, lalu kemudian orang akan memahami apa yang kita katakan. Pernah kalian ditembak sama pacar kalian tanpa mengucapkan saya suka kamu? Pernah?
Belum pernah ditembak, Pak. Nah, gitu kan? Nah, itu udah belum pernah ditembak. Jadi Pak Tembak Zul, mati. jadi Pak Zul memakai contoh-contoh yang biasa setiap hari kalian temukan di kampus lah. Misalnya kalian bertemu dengan teman kalian, ya kan? Kalian bertemu dengan pacar kalian bertemu dengan gebetan kalian bertemu dengan. Jadi hal-hal seperti itulah yang ingin Pak Zul gunakan contoh-contoh yang setiap hari kalian lakoni di dalam kehidupan kalian. Oke, next saya akan lanjut pada materi selanjutnya. Sifat bahasa. Sifat bahasa itu ada yang sistematik, ada yang arbitrary. Kalau dia sistematik, itu dia memiliki pola dan kaidah yang harus ditata agar dapat dipahami oleh pemakainya. Contoh misalnya, dalam bahasa Indonesia, saya akan datang ke kampus pukul 8. Maka itu sudah ditata kaidahnya. Saya akan datang ke kampus pukul 8. Itu namanya sistematik. Kalau yang kedua, yang sifatnya sukarela atau bebas, unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan satu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Jadi ngucapin apapun itu boleh. Salah satu contoh misalnya kita sedang berdiri di halaman, lalu kemudian kita menyebutkan benda-benda yang ada di situ, itu namanya mana suka. Ya, bukan dengan sistematik. Misalnya saya berdiri di taman lalu saya bilang rumput, pohon, pot, bunga mawar, bunga anggrek, itu mana suka. Ya. Kalau sistematik itu adalah sesuatu hal yang terkonsep. Misalnya contoh, selamat pagi anak-anak, besok pagi kita akan belajar bahasa Indonesia. Jangan lupa kalian join melalui link di atas tersebut. Terima kasih. Nah, itu sistematik. Itu kan sifatnya sistematik. Oke, kemudian selanjutnya ada ujar. Ujar itu adalah bentuk dasar bahasa, adalah ujaran. Karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Bunyi itu dibagi menjadi dua. Ada bunyi yang sifatnya vokal, ada yang sifatnya konsonan. Kalau sifatnya vokal itu ada A, I, U, E, O. Yang konsonan adalah selain dari vokal tersebut. Nah, kemudian ada manusiawi. Mana namanya manusiawi? Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia memanfaatkannya, bukan makhluk lain. Jadi yang memiliki bahasa itu adalah manusia, dan manusia selama memanfaatkan bahasa itu, maka itu akan berfungsi untuk dia. Kemudian ada komunikatif. Nah, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Nah, komunikatif ini bahasa sebagai alat penghubung. Bagaimana Estika berbicara dengan Zuriatun Nisa, bagaimana Zuriatun Nisa berbicara dengan Baik Senja, bagaimana Baik Senja berbicara dengan Arif, dan seterusnya. Itu adalah komunikatif. Makanya bahasa sebagai penghubung antar anggota yang satu dengan anggota yang lain. Antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Oke, saya next. Kemudian ada fungsi bahasa. Secara umum bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Ada itu fungsi kebudayaan, ada fungsi kemasyarakatan. Mana fungsi kebudayaan? Ada 3 item di situ. Sebagai sarana perkembangan kebudayaan, sebagai jalur penerus kebudayaan, sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Kemudian ada fungsi kemasyarakatan. Nah, disitulah kemudian berdasarkan ruang lingkup. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan ada namanya bahasa nasional, dan ada namanya bahasa kelompok. Bahasa nasional itu bahasa apa? Bahasa Indonesia termasuk bahasa nasional atau bahasa kelompok? Termasuk bahasa nasional. Bahasa Inggris, Pak. Ya, Arif gimana? Oke, Zuriatun Nisa? Nasional. Oke, bahasa nasional, betul. Good. Itu adalah bahasa nasional. Kalau dia bahasa kelompok, berarti dia menggunakan bahasa daerah. Ketika Zuriatun Nisa mengatakan, aku tiang mele mangan, misalnya. Ngomonglah dengan orang Sumbawa nggak akan ngerti tiang mele mangan. Ya kan? Atau misalnya
Arif mengatakan, aku mele oleh side. Orang Sumbawa tidak akan mengerti. Karena orang Sumbawa mengatakan, aku sate kau. Tapi kalau orang Lombok ngomong, aku sate kau, pasti takut Arif. Karena sate itu maksudnya adalah daging yang ditaruh di arang, lalu kemudian dikipas. Ya kan? Nah, jangan-jangan Arif nanti dikipas kayak daging begitu kan di atas tungku kan, ya itu bahaya. Makanya bahasa dibedakan ruang lingkup nasional dan bahasa kelompok. Bahasa Sasak paham orang-orang Sasak, bahasa Sumbawa dipahami oleh orang-orang Sumbawa, orang Bima memahami tentang bahasa-bahasa orang Bima. Lalu kemudian ada bahasa resmi dan tidak resmi. Kalau bahasa resmi digunakan dalam situasi formal, kalau tidak resmi digunakan dalam bahasa yang non formal. Kemudian ada fungsi pendidikan. Nah, kira-kira sekarang nih, kalau kita kuliah ini masuk ke dalam fungsi integratif, instrumental, kultural, atau fungsi penalaran? Mana kira-kira? Mana? Yang fungsi instrumental, Pak. Oke, good. Fungsi instrumental. Kalau dia fungsi integratif, itu yang digunakan oleh anggota satu masyarakat. Kalau dia culture, itu digunakan oleh tradisi adat istiadat. Kalau dia penalaran, itu digunakan sebagai berpikir menciptakan konsep-konsep. Nah, di dalam pendidikan bisa digunakan instrumental dan bisa digunakan penalaran. Kenapa? Karena kalau instrumental itu adalah yang memperoleh pekerjaan untuk meraih ilmu. Pak Zul berbicara tentang ilmu bahasa Indonesia, kalian bisa menyusun karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Kemudian ketika kemudian kalian belajar tentang fungsi penalaran penggunaan bahasa, maka kalian bisa berpikir dan kalian menciptakan konsep-konsep dalam membuat karya tulis ilmiah, dalam merumuskan satu permasalahan, dalam menentukan satu metodenya, metode risetnya, dalam dalam melakukan dalam kalian melakukan hasil daripada pembahasan daripada metode atau riset yang kalian gunakan. Itu salah satunya. Oke, saya next. Nah, ini adalah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sudah menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Kenapa dikatakan lingua franca? Karena bahasa Indonesia itu banyak diambil dari bahasa Melayu. Kenapa? Karena bahasa Melayu tidak memiliki strata bahasa seperti bahasa daerah. Kalau orang Sasak mau mengatakan kamu, dia bilang side. Dia bilang kamu side pelinggih, lungguh. Ada strata bahasa. Tapi kalau di dalam bahasa Melayu tidak ada strata bahasa. Sehingga diambillah bahasa lingua franca, bahasa yang memang betul-betul memiliki kesamaan, betul bahasa yang memiliki identitas yang paling tua di antara bahasa-bahasa yang lain. Makanya dikatakanlah bahasa Indonesia menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Oke, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Bahasa Indonesia itu lahir ketika adanya Sumpah Pemuda. Kami poetra dan poetri Indonesia menjanjuing bahasa persatuan. Nah, kayak begitu bahasanya dulu nih. Bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia itu lahir. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa di bulan Oktober, awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Lalu kemudian kedudukan bahasa Indonesia itu ada di dalam pasal ya, dalam Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan. Bagaimana bunyinya? Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Itu ada di dalam pasal 25 ayat 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagai mana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, seni, bahasa, media massa. Jadi, bahasa pengantar pendidikan itu harus menggunakan bahasa Indonesia karena termaktub di dalam pasal 25 ayat 3
Ya, ayat 3 dan ayat 1. Jadi harus tuh pakai bahasa Indonesia. Kalau nanti Arif mau mengajar terus pakai bahasa Sasak, ya harus pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia, sebagai salah satu fungsi bahasa. Makanya kemudian ada ragam bahasa. Yang tadi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah adalah salah satu runtutan dari penggunaan bahasa itu. Ada kedudukannya, ada fungsinya, ada ragamnya. Yang kemudian turunlah menjadi sebuah implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Sebelum saya tutup untuk pertemuan kita hari ini, saya akan melakukan evaluasi. Saya akan bertanya, apa itu bahasa? Ayo, ada yang tahu? Barusan kita bahas, apa itu bahasa? Ayo, Baik Senja. Ya, Pak. Baik, untuk pemahaman saya, bahasa itu adalah alat komunikasi untuk membicarakan apa yang kita pikirkan dan apa yang ingin kita katakan kepada lawan bicara atau seseorang. Seperti itu, Pak. Oke. Kenapa bahasa Indonesia itu sebagai lingua franca? Kenapa dia diambil dari bahasa Melayu? Saya jawab, Pak. Ya, silakan boleh. Kenapa bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai lingua franca? Karena banyak diambil dari bahasa Melayu, yang dimana karena bahasa Melayu itu tidak memiliki bahasa yang struktural seperti itu, Pak. Oke, good. Kemudian kalau kita di dalam perkuliahan kita menggunakan bahasa apa? Kira-kira fungsi bahasa apa yang kita gunakan? Ya. Nisa? Ada dua tadi. Ada fungsi Instrumental. Ya, betul. Instrumental. Fungsi instrumental dan satunya fungsi kultural. Ya, oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan boleh dilihat itu ada tugas-tugas individual buat surat pribadi sesuai dengan undian yang Anda dapatkan. Nanti Pak Zul akan berikan undian. Kalau kemudian ini bukan undian arisan ya, tetapi adalah undian tugas. Yang kedua, buatlah surat kepada diri Anda sendiri, kemudian buat surat kepada Presiden Republik Indonesia, buat surat kepada orang tua Anda, ibu atau bapak kalian, buat surat kepada mantan pacar Anda. Oke? Pak Zul akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Cantik Nisa, Pak. Sebentar, saya tadi udah rekam, tapi sebentar. Oke, saya akhiri dulu ya. Nanti gimana saya akan hubungi. Saya tutup dulu. Siap. Baik, Pak.